Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka bertakarrub kepada Rabbul Alamin. Dan hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang sangat penting, pembahasan tentang hari yang sangat istimewa, tentang hari yang sangat istimewa, hari yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, hari yang begitu prestisius. Kita berbicara tentang hari Id kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa Ayyamu Tashriq Iduna Ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari raya Idul Adha, dan hari-hari Tashrik adalah hari raya kita sebagai umat Islam. Nabi SAW mengatakan bahwa hari Arafah adalah bagian dari hari raya, hari Id, hari Id. Ini menunjukkan bahwa hari Arafah adalah hari yang sangat mulia. Begitu juga hari Arafah dijelaskan oleh banyak para ulama adalah tafsir dari surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj yang sangat terkenal itu, yang biasa kita baca di juz 30 di ayat yang ketiga, wa syahidi wa mashhud. Wa syahid itu dijelaskan adalah hari Arafah, wa mashhud hari Arafah, wa syahid hari Jumat. Jadi hari yang disaksikan, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Begitu juga dengan firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Al-Fajr ayat 3. Asy-syafa' dijelaskan Ibnu Abbas sebagai hari raya Idul Adha, wal watr hari Arafah, hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dengan kuota yang lebih banyak daripada hari Arafah, dengan kuota yang lebih banyak daripada
hari Arafah. Gak ada satupun hari di mana pembebasan dari api neraka begitu banyak dibanding pembebasan di hari Arafah. Bicara hari Arafah, bicara hari tentang pembebasan dari api neraka, neraka yang kita takutkan, yang kita jauhi, yang kita selalu angkat dalam doa-doa kita agar kita dijauhkan darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta surga dan aku berlindung dari api neraka. Neraka yang menjadi 4 hal yang kita angkat dalam doa kita sebelum kita salam. Ketika kita meminta perlindungan dari 4 hal, maka berbicara tentang pembebasan dari api neraka, maka hari ini masuk dan menjadi hari di saf terdepan dalam pembebasan dari api neraka. Isi dengan amal ibadah, isi dengan amal soleh. Dan bagi kita yang tidak haji, usahakan besok berpuasa, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim dari Abi Qatadah, yukaffiru sanatal madiyah was sanatal qabilah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 1 tahun ke depan dan selama 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Jadi berpuasa dalam 1 hari itu menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Arafah ke Arafah tahun lalu dan ke Arafah tahun depan. Allahu Akbar. Maka usahakan besok puasa hari Arafah dan resapi ketika kita sahur, atau mulai dari malam ini kita niatkan kita ingin puasa esok hari dalam rangka menggugurkan dosa kita setahun belakang dan setahun ke depan. Dan ketika kita sahur pun resapi hal tersebut, dan esok ketika kita jalani hari-hari, kita jalani jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita resapi bahwa kita berharap dosa-dosa kita setahun yang lalu atau setahun ini dan tahun yang dari setahun ke depan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upayakan untuk berpuasa di hari esok. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan mulai hari esok juga kita sudah bisa takbir muqayyad, takbir setelah selesai sholat berjamaah, sholat wajib atau sholat wajib. Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan walaupun kita sholat sendirian, setelah sholat, sebagian ulama menjelaskan kita baca istighfar, lalu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, baru kita bertakbir, takbir muqayyad. Dan dalilnya dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Imam Ahmad, ijma', kesepakatan para ulama, mulai start dari subuh besok sampai asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi jangan lupa subuh besok kita sudah bisa bertakbir, takbir muqayyad. Jadi mulai besok kita punya takbir muqayyad, dan kita pun juga punya takbir mutlak. Takbir mutlak masih terus berjalan sampai tanggal 13. Dari besok takbir muqayyad ba'da
salat wajib, lalu takbir mutlak di setiap saat, di waktu kita bisa bertakbir, dan bertakbir, berzikir, dan berzikir. Hadirin Allah muliakan. Jadi berpuasalah esok, lalu berzikirlah sebagaimana Al-Hajj 28, lalu bertakbirlah takbir mutlak sebagaimana Al-Hajj 28, dan takbir muqayyad pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, terus sampai tanggal 13 pada asar. Dan dalilnya dinukilkan sebagian ulama ijma', konsensus para ulama, dan dalam hadits la tajtami ummati ala dhalalah, ulama umatku tidak akan berijma' di atas kesalahan atau kesesatan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Itu hari pembebasan dari api neraka. Dan hadirin Allah muliakan, dan puasa Arafah dan hari Arafah adalah momen yang sangat berharga bagi para jemaah haji. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Kita tahu haji adalah rangkaian dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi karena saking pentingnya wukuf di Arafah, satu dari rukun-rukun haji, dan sangat prestisius dan sangat bernilai, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Dan itu luar biasa, hadirin. Salah satu keindahan pada saat haji adalah ketika wukuf. Pemandangan ketika wukuf, waduh, luar biasa jamaah. Seluruh jamaah haji berada di sana. Berbeda dengan tanggal 8, ya mungkin sebagian jamaah haji tidak masuk ke Mina. Berbeda mungkin di tanggal 10, ketika jamaah haji bisa mengatur strategi. Ada yang lempar jumrah dulu, ada yang tawaf dulu, karena Nabi mengatakan tentang amalan tanggal 10, if'al wala haraj, lakukan dan tidak ada masalah, dibolak-balik boleh. Tapi wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, semua jamaah haji masuk ke sana. Itu pemandangan yang begitu indah, hadirin, begitu indah. Manusia dari semua ras, dari berbagai macam etnis, dari segala macam penjuru dunia, itu berkumpul di Arafah tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kaya ataupun miskin, tanpa memandang warna kulit, tanpa melihat putih atau hitamnya seseorang. Semua berkumpul dengan baju ihram masing-masing, bermunajat kepada Rabbul Alamin,
bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, lihat manusia seperti itu. Gimana hati ini nggak terenyuh hadirin? Allah saja membanggakan mereka. Allah saja membanggakan mereka. Dalam hadis Muslim Allah katakan, "Tsumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula." Ketika Allah melihat jamaah haji pada saat Arafah, jamaah haji datang ke Arafah, suasana jalan penuh dengan manusia hadirin, jalan penuh dengan manusia. Bisa dikatakan hampir itu full manusia. Dari ujung ke ujung manusia. Mereka bertalbiyah, mereka berdoa, mereka meminta ampun, mereka beristighfar. Allah banggakan mereka, kata Allah kepada malaikat, "Madza arada haula?" Apa yang diinginkan oleh mereka? Dalam berat innallaha ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah membanggakan ahli Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya. Lalu Allah kata, "Unzuru ila ibadi," lihatlah hamba-hambaku tersebut. Bayangkan malaikat disuruh ngelihat. Coba kita lihat. Atau buka YouTube, lihat gimana Arafah. Lihat di Google, lihat. Nah, Allah kata, "Unzuru ila ibadi," lihat hamba-hambaku itu. Malaikat aja disuruh lihat. Itu pemandangan luar biasa hadirin. Malaikat saja Allah suruh lihat, "Unzuru ila ibadi." Itu lihat hamba-hambaku. Tolong lihat mereka. Malaikat aja disuruh ngelihat mereka. Lihat pemandangan ini, luar biasa. Hadirin, indah, benar-benar indah. Gak ada pemandangan dunia yang seindah seperti pemandangan yang kita lihat ini. Orang ngelihat Google aja bisa nangis kok. Orang ngelihat YouTube bisa, apalagi ngelihat langsung di sana. Itu manusia. Hanya satu kata yang mereka, satu kali itu, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi undanganmu, ya Allah, kami penuhi undanganmu. Unzuru ila ibadi, lihat hamba-hambaku. Bayangkan, dibanggakan di hadapan makhluk yang gak pernah maksiat malaikat, dan malaikat disuruh lihat tuh hamba-hambaku. Atau nisyu'athan gubara, mereka datang memenuhi undanganku dalam kondisi berdebu, kucal, tapi mereka nggak peduli. Dipuji mereka hadirin. Itu kan panas luar biasa. Apalagi di musim panas bisa 40 derajat, bisa 45 derajat, ada kadang-kadang 50 derajat. Keringat bercucuran, debu menempel di kulit dan badan, tapi dibanggakan sama Allah. Atau nisyu'atan gubara, mereka datang kepada aku dan mereka nggak peduli dengan penampilan fisik mereka. Lihat, mereka nggak peduli jamaah, mereka nggak peduli kepanasan, mereka nggak peduli kebakar, mereka nggak peduli kulit mereka belang, mereka nggak peduli. Yang penting labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi undanganmu ya Allah, kami penuhi. Dibanggain sama Allah. Unzuru ila ibadi, lihat hambaku itu. Mereka nggak peduli dengan penampilan mereka, mereka nggak peduli dengan panasnya pada saat itu, mereka nggak peduli mereka berdiri di tempat terbuka, nggak peduli. Yang penting kami penuhi undanganmu ya Allah. Mereka datang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin Allah muliakan, kita harus dengar sabda ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah.
wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang paling bagus dibaca di hari Arafah, hadirin, yang dibaca para nabi dan rasul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, kerajaan ini milik Allah, hadirin. Bumi yang kita pijak ini milik Allah, kerajaan Allah tabaraka wa ta'ala. Walahul hamdu, dan hanya pujian untuknya, hadirin. Hanya pujian, bukan keluh kesah, bukan protes kepada Allah, bukan kalimat-kalimat nggak punya adab. Kenapa Allah perlakukan saya begini? Kenapa Allah lakukan saya ini? Apa saya salah? Gak pantas Allah kita gitu kan, hadirin. Di hari Arafah para nabi hadirin, lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah lah segala kerajaan yang ada dan segala puji-pujian. Siapa yang bicara ini? Para nabi. Siapa? Para nabi. Masih ingat hadis tentang para nabi? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Orang yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Namun mereka mengucapkan lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah lah seluruh kerajaan lah di alam semesta ini, dan hanya Allah yang berhak dipuji. Allah nggak berhak dikomplain, hadirin. Allah nggak berhak dijatuhkan, Allah nggak berhak dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang perbuatannya, mereka yang ditanya, kata Allah. Kok digugat Allah? Kenapa saya dibeginikan ya Allah? Kenapa saya diinikan? Apa salah saya? Hadirin, ujian kita nggak seberat para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujian dan musibahnya para nabi, dan hanya kalimat puji dan puja yang meluncur dari lisan mereka. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka baca ini di hari Arafah. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Jamaah haji berkumpul wukuf di Arafah dalam rangka mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa sampai maghrib dari ba'da zuhur, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Fa'akhadha fi du'ai wa tadhar wal ibtihal ila ghurubi syams. Nabi itu berdoa, menundukkan hati dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai maghrib. Hadirin, itu prime time-nya doa. Hadirin, hidup ini cuma sekali, jamaah. Lalu kita nggak pernah berdoa di Arafah, padahal kita mampu, padahal kita punya kesempatan, padahal Allah kasih rizki. Rugi, hadirin. Hidup ini cuma sekali, lalu kita nggak pernah mengangkat tangan dan berdoa Rabbik firli wali walidaya di Arafah, padahal Allah kasih harta kepada kita, Allah kasih kesempatan. Kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, man istata'a ilaihi sabila. Kita udah bahas ayatnya. Tapi ini kita mampu, kita bisa, tapi kita tunda. Akhirnya kita jatuh sakit, atau ada orang meninggal.
nggak kepikiran, padahal kita punya kemampuan, kita nggak kepikiran. Begitu kita kepikiran, ada aja halangannya, akhirnya nggak berangkat. Khairun doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Itu senikmat-nikmatnya doa, hadirin. Itu yang ditunggu-tunggu para ulama, para wali, para ahli ibadah berdoa di sana. Ahli ibadah, para ulama itu bayar mahal, mereka tabung, mereka korbankan itu untuk doa di sana. Kalau kita nggak tertarik, doa sana luar biasa, luar biasa, luar biasa jamaah. Itu seluruh ulama, itu para ahli ibadah ngumpul di sana, para ulama ngumpul di sana. Atau melihat tadi pemandangan itu, bagaimana manusia di hari Arafah, di padang Arafah, hadirin. Itu para ulama ngumpul di tengah-tengah manusia, para ahli ibadah ngumpul di tengah-tengah manusia dari mancanegara, para ahli tahajud itu ngumpul di sana, para ahli Quran, para penghafal Quran, para ahlullah wa khasatuh itu berada. Masa kita nggak ingin di antara mereka, hadirin? Kemana iman kita? Nggak ingin ngumpul sama mereka? Bukankah penggemar sepak bola ingin ngumpul sama pemain-pemain bola? Kalau kita benar cinta, kenapa kita nggak pengen ngumpul sama Ahlul Quran? Bukankah penggemar otomotif ingin ngumpul sama pembalap? Nggak ingin kita ngumpul sama mereka, hadirin. Ahli ibadah dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia Timur, dari Asia Tenggara, ngumpul ke sana, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Doa cepat sekali dikabulkan di sana jamaah. Kita doa di sana, dari doa yang kesannya sederhana sampai doa-doa besar. Salah satu ulama mengatakan, belum genap 1 tahun setelah haji kemarin, saya lihat sendiri bagaimana satu demi satu doa saya di Arafah diijabah sama Allah. Allahu Akbar. Ada waktu itu seorang jemaah, beliau lagi doa dalam berdiri, pada satu wakaf berdoa berdiri, sakit pinggang jemaah, sakit pinggang. Terus beliau duduk, nggak berapa lama beliau berdiri lagi. Setelah selesai wukuf, beliau sampaikan ke saya, kata beliau, Ustaz, mungkin Ustaz lihat saya waktu itu doa berdiri. Iya Pak. Terus saya duduk sejenak, kan tahu kenapa saya duduk? Saya sakit pinggang, Ustaz. Terus habis itu gimana Pak? Terus saya ingat nasihat, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Doa Arafah itu sangat dijabah sama Allah. Ya saya doa aja Pak Ustaz, saya doa, ya Allah hilangkan sakit pinggang saya. Itu hilang Pak Ustaz sakit pinggang, langsung tunai, dikasih sama Allah, hilang. Saya berdiri lagi, benar-benar gak ada bekasnya tuh sakit. Allahu Akbar. Gak mau ya kita doa di sana ya, hilang doa, gak sakit, hilang. Luar biasa. Khairul doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah.
Kita doa di Indonesia aja, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Itu doa di sini hadirin. Gimana doa di Arafah? Diijabah jemaah. Allah ijabah. Allah ijabah. Ada di sebuah tahun, dan ini real, di sebuah tahun, di sebuah tenda di Arafah, ada seorang jamaah haji berdoa minta sama Allah. Dari banyak doa beliau, di antara yang paling beliau tekankan, beliau minta hidayah untuk orang tuanya, agar orang tuanya masuk Islam. Dia doa sama Allah, nangis, dia doa, nangis seperti banyak anak yang merindukan hidayah untuk orang tuanya. Di Arafah dia minta, dia ngemis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya lo kasih hidayah buat orang tua saya, kasih hidayah buat orang tua saya. Kira-kira seperti itu yang beliau panjatkan. Terus beliau berdoa, beliau berdoa, beliau berdoa sampai menjelang maghrib hadirin, sampai menjelang maghrib. Biasa jamaah haji itu menjelang maghrib mulai siap-siap. Begitu selesai maghrib kita menuju Musdalifah. Menjelang maghrib beliau lagi mau siap-siap, masih wukuf nih, masih waktu Arafah sampai maghrib. Tiba-tiba handphonenya berdering hadirin. Beliau kaget, beliau lihat layar, ternyata nomor orang tuanya telepon. Ada rasa khawatiran yang muncul dalam dirinya. Ada apa nih? Jangan-jangan ada sesuatu di tanah air, sehingga saya ditelepon. Beliau angkat hadirin, dan benar, suara yang tidak asing lagi, suara sosok yang sangat menyayangi dia, dan dia sangat sayang kepadanya. Sosok yang selama ini merawatnya, mengasuhnya semenjak kecil. Dan tuh apa yang disampaikan sosok tersebut di telepon hadirin. Sosok itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam hadirin. Tunai. Itu telepon jatuh hadirin, dia sujud, dia nangis hadirin. Lalu dia teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Tunai, hari itu juga Allah ijabah, hari itu juga diijabah sama Allah. Itu gimana perasaan dia nangis. Ini cowok nih, laki-laki, gak bisa dia tahan air matanya. Dia sujud, dia nangis terisak-isak. Itu jangankan dia, itu tendanya yang tahu nangis hadirin. Teman-teman tendanya, ya Allah, dipeluk dia sama teman tendanya, udah nangis terisak-isak. Orang tuanya masuk Islam hadir di hari yang sama, nggak nunggu sebulan lagi, nggak nunggu 2 bulan lagi, di hari yang sama. Khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Kita nggak mau seperti itu hadirin.
Banyak di antara kita, orang tua kita belum dapat hidayah, kenapa nggak berangkat ke sana? Minta sama Allah. Ada banyak di antara kita, anaknya nggak dapat hidayah, kenapa nggak ke sana? Benar-benar ngemis sama Allah. Udah, jangan bawa gengsi, jangan bawa martabat kita, jangan bawa status dunia kita, hinakan diri di hadapan Allah. Minta sama Allah, diijabah sama Allah. Khairud doa yaumi Arafah, hari itu juga diijabah, ditelepon. Apa susahnya bagi Allah Jalla wa'ala? Kita yang butuh hidayah, kita yang kembang kempis, kita yang naik turun, kenapa nggak minta keistiqomahan di sana? Perjuangkan hadirin. Sekali, kalau kita nggak bertekad dari sekarang, mau kapan lagi kita berangkat? Antrian udah 26 tahun, ada 30 tahun, ada 37, ada 39. Itu kalau kita daftar hari ini, emang kita daftar hari ini, banyak kita harus nabung dulu. Ya kalau kita nggak start dari sekarang, mau sampai kapan? Khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar klasik, syahidtu thamanina mauqifah, aku itu wukuf di Arafah sebanyak 80 kali. Allahu Akbar. 80 kali. Dan diriwayatkan setiap beliau wukuf di Arafah, itu beliau selalu berdoa, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi minka. Beliau selalu berdoa kalau wukuf, ya Allah, jangan jadikan ini wukuf terakhirku. Jangan jadikan ini wukuf terakhirku. Maksud Sufyan, ya Allah, tolong undang lagi saya tahun depan. Itu maksud Sufyan. Ya Allah, undang lagi saya tahun. Setiap wukuf doa seperti itu, dan diijabah sama Allah. Diijabah. Ya Allah, jangan jadikan ini wukuf terakhirku, jangan jadikan ini haji terakhirku. Tahun depan naik haji lagi, wukuf lagi, lalu doa lagi, ya Allah, jangan jadikan ini jangan jadikan ini wukuf terakhirku. Diundang lagi sama Allah tahun depan, lalu haji lagi, wukuf lagi. Falamma kana al-'amul ladzi mata fi, dan ketika di tahun beliau wafat, ternyata beliau nggak baca doa itu, nggak baca. Beliau nggak baca Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi minka. Beliau nggak baca doa ini. Dan ketika ditanya kenapa nggak baca, istahyaitu minallahi ta'ala, aduh, aku kok malu sama Allah, udah banyak banget aku haji. Wafat beliau di tahun itu. Allahu Akbar. Artinya setiap beliau doa, jangan jadikan ini haji terakhir, diijabah sama Allah. Diijabah sama Allah. Ketika beliau minta wukuf lagi, dikasih wukuf lagi sama Allah. Ini ya Allah hadirin, ini waktu terbaik untuk berdoa, tempat terbaik untuk berdoa. Contoh udah banyaknya minta ampun, banyaknya luar biasa. Kenapa kita nggak perjuangkan hadirin? Kenapa kita nggak ingin ke sana lalu kita minta surga? Minimum sekali aja hadirin, minta surga di sana hadirin. Khairud doa yaumi Arafah. Memang nggak harus ke sana, tapi ini sangat sayang untuk nggak diperjuangkan. Kecuali kalau kita nggak mampu. Coba kita renungkan, setiap tahun ada orang yang jauh lebih miskin dari kita bisa sampai sana. Kok kita nggak sampai-sampai? Jangan-jangan bukan tentang uang, jangan-jangan tentang kejujuran, jangan-jangan tentang keikhlasan. Kenapa banyak orang yang secara
pemasukan jauh di bawah kita, dia bisa sampai ke sana. Ini yang perlu kita camkan, hadirin Allah muliakan. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, timbul pertanyaan, bisakah kita yang tidak berhaji itu memperbanyak doa di hari Arafah? Memperbanyak doa di hari Arafah, di ba'da zuhur sampai maghrib. Apakah ini hanya kekhususan yang wukuf di Arafah? Hal ini dibahas oleh para ulama. Singkat cerita, terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan para ulama. Jadi jangan kaget kalau terjadi lebih dari satu pandangan atau satu pendapat, memang terjadi perbedaan. Ada yang tidak membolehkan, tapi ada yang membolehkan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan la ba's, nggak apa-apa, silakan berdoa di negeri masing-masing dari ba'da zuhur sampai maghrib. Kenapa demikian? Dan alasan beliau diantaranya karena ini dipraktekkan oleh sebagian para sahabat. Yang pertama kali melakukan ini diriwayatkan Abdullah bin Abbas di Irak. Abdullah bin Abbas. Jadi hadirin Allah muliakan, dan beliau juga sampaikan bahwa bukan hanya Abdullah bin Abbas, tapi sebagian ulama-ulama klasik sebagian para ulama-ulama yang kita cintai hadirin Allah muliakan. Jadi bukan satu orang, bukan hanya Abdullah bin Abbas yang melakukannya, juga Amr bin Huraith beliau juga melakukan. Ini juga keterangan Muhammad bin Wasi', Thabit, Al-Hasan, dan diantara yang melakukannya juga Yahya bin Ma'in. Itu nama-nama besar semua hadirin. Dan diantara alasan lain dari Imam Ahmad, innama huwa du'a wa dzikrullah. Ini kan doa dan berzikir, gak masalah. Apalagi kalau besok kita puasa, doa orang berpuasa kan mustajab. Janji Nabi SAW, doa orang yang berpuasa mustajab. Jadi Imam Ahmad mengatakan nggak masalah, walaupun beliau tidak melakukan, tapi beliau bilang nggak masalah. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah, dan kita tahu Al-Mughni adalah salah satu buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih, salah satu buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih. Dan diantara alasannya, coba kita lihat hadis lagi, khairud du'a du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Nabi mengaitkan SAW dengan hari, bukan sebatas tempat. Walaupun semua sepakat doa di saat wukuf di Arafahnya itu jelas yang terbaik, terafdol, dan nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tapi semoga
yang berdoa di negeri masing-masing mendapatkan keutamaan walaupun tidak mungkin sama atau tidak akan sama. Perbanyak doa hadirin. Dan bukan hanya doa, tekad untuk haji dan minta agar Allah undang kita, mudahkan kita. Diundang udah hadirin, mudahkan, kasih taufik biar kita bisa sampai ke sana. Minta sama Allah, minta agar kita bisa doa di Arafah. Ini ajaib hadirin sekalian. Minta sama Allah, semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa berada di padang Arafah di tahun-tahun berikutnya insyaallah ta'ala. Dan kita bisa meminta kepada Allah di tempat terbaik dan di waktu terbaik. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa sampai di Arafah tanggal 9, bisa haji dan bisa tawaf, dan semoga haji kita haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.